Villarreal. Well, Dinamo Zagreb ini kan eh, memberikan kejutan karena di babak sebelumnya itu menyingkirkan wakil Inggris ya, Tottenham Hotspur eh, dengan 2-3 agregat dengan perpanjangan waktu ya. Dan itu kan cukup mengejutkan karena memang mengejutkan tidak mengejutkan sih sebenarnya ya, karena ya yang dilawan adalah Tottenham Hotspur. Cuman kalau gua secara pribadi ya, ringan amatiran, ya sebenarnya pertandingan melawan Tottenham Hotspur melawan Dinamo Zagreb ini kalau kita lihat dari dua tim ya, maksudnya nama dari kedua tim oke lah Tottenham lebih besar ya. Tapi kalau kita melihat dari torehan perjalanan di Europa League ini ya, sebenarnya tidak begitu katakanlah, kalau gua melihat ini Dinamo Zagreb ya, ini dia bisa dibilang cukup gemilang ya. Jadi sebelum melawan Tottenham Hotspur, dia nih melawan Krasnodar, tim dari Liga Rusia ya, dan dia berhasil 2 kali menang tandang dan juga menang kandang ya. Bahkan ketika bermain tandang nih mereka berhasil menciptakan 3 gol. Kalau kita tarik sebelumnya lagi justru lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena Dinamo Zagreb ini berhasil keluar sebagai juara grup ya. Di grup K itu mereka ada gua nggak tahu nih ya, ada WAC itu klub mana? Oh, Wolfsberger dari Wolfsberger kalau nggak salah, ini harusnya dari Jerman ya. Kita lihat, gue kurang begitu dari Austria, bukan Wolfsberger yang dari Jerman. Oke, dari Austria. Lalu setelahnya ada siapa? Ada CSKA Moskow. Oke. Lalu ada siapa? Ada tim Eredivisie Belanda. Ini dia, Feyenoord Rotterdam, tim yang gue dukung ya kalau di Eredivisie ini. Mereka berhasil keluar sebagai juara grup dan rekornya tuh cukup bagus loh. 9 kali bikin gol, 1 kali kebobolan, tidak pernah kalah, membungkus 14 poin. Jadi ketika dia ini lalu menghadapi Krasnodar dan melawan Tottenham Hotspur, ini juga sebenarnya kalau buat gua sih ya bisa dikatakan 50-50 ya, bisa dibilang ya mungkin 5-5-4-5 lah. Artinya Tottenham ini tidak bisa dianggap serta-merta akan lolos, dan itu ternyata ya kejadian ya. Mereka sudah 2-0 lalu akhirnya mereka kalah 3-2. Dah. Bagaimana dengan menghadapi Villarreal ya? Villarreal ini kan ya good evening. Perjalanannya lumayan ya. Dia lolos juga sebagai juara grup, tidak pernah kalah juga, 13 poin. Dan di pertandingan sebelumnya ini kan menyingkirkan Dinamo Kiev ya dengan agregat 4-0. Sebelumnya dia juga menang melawan Red Bull Salzburg ya. Dan kalau menurut gua sih ya, dengan amatiran ya, di atas kertas sih, walaupun Dinamo Zagreb ini membuat katakanlah kejutan ya ketika menghadapi Tottenham Hotspur, tapi kalau gua sih menilai Villarreal harusnya masih mampu memiliki chance lebih besar untuk lolos ya. Jadi gua menjagokan Villarreal yang akan lolos. Partai lainnya adalah ya Arsenal Slavia Praha. Ini juga menurut gua menarik ya, Arsenal melawan Slavia Praha. Arsenal ini kan sebenarnya ketika melawan Olympiakos itu gua sih berpikir Olympiakos akan memberikan perlawanan ya, terutama ketika mereka bermain kandang di Yunani ya. Kenapa? Ya karena satu, gua ini sedikit banyak juga mengikuti Liga Yunani, karena kebetulan teman baik gua nih pendukungnya PAOK ya, dari Thessaloniki. Jadi ya gue sedikit banyak sering ngobrol lihat sama dia tentang AEK Athens lah, salah satunya tentang Olympiakos. Olympiakos ini kalau tidak salah sekarang juga lagi dalam posisi yang bagus lah katakanlah ya di Liga Yunani ya. Kalau tidak salah dia sekarang sedang memimpin klasemen lah kalau tidak salah ya. Jadi artinya sebenarnya dia ini sedang dalam posisi yang bagus di liga domestik ya. Coba gue lagi iseng-iseng, gue lagi mau cek ini Olympiakos di manakah dia posisi. Ya, dia sedang memimpin klasemen bahkan dengan jarak yang cukup
jauh ya di Liga Yunani. Oleh karena itulah ketika mereka menghadapi Arsenal ini, gue berpikir mereka akan memberikan perlawanan ya. Ternyata justru sebaliknya, mereka justru kagok, demam panggung, kalah 1-3 di kandang sendiri. Ketika bermain di London, gantian Arsenal yang kagok ya kurang lebih. Ya Olympiakos bikin 1 gol. Walaupun Arsenal ya bisa dikatakan kurang lebih mendominasi pertandingan ya, tapi menurut gue ya tidak begitu mendominasi juga sih. Oke, mereka creating a lot of chances, banyak peluang, tapi menurut gue Olympiakos tuh lebih rapi mainnya gitu loh. Cuman ya mereka sudah 1-0 kena kartu merah, Indian ya walaupun mereka akhirnya bisa menang juga lawan Arsenal, cuman tidak bisa lolos ya. Nah, lawannya Arsenal sendiri, Slavia Praha ini kan dia kalau kita lihat ya, gue pingin melihat pada saat dia di penyisian grup di manakah posisinya. Slavia Praha. Oke, mereka ini satu grup dengan Leverkusen, dengan Nice, dengan Sheva. Ini grup dari Timur Tengah ya, gue nggak mau sebut negaranya. Mereka ini lolos sebagai runner up, oke, di bawah Bayern Leverkusen ya. Lumayan sih kalau gua ngelihat, dia 4 kali menang, 2 kali kalah, 11 kali bikin gol, 10 kali kebobolan. Artinya apa? Mainnya frontal kurang lebih ya. Dan ketika mereka di babak knockout ini, nah ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Di pertandingan fase pertama knockout, mereka menyingkirkan siapa? Iya, mereka menyingkirkan Leicester dengan 0-2. Bermain di Slavia Praha, di Prague 0-0, tandang ke Leicester, mereka menang 2-0. Oke. Di pertandingan per-8 final ya, mereka melawan siapa? Mereka melawan Glasgow Rangers. Oke. Gimana? Bermain di kandang sendiri 1-1. Ketika mereka bermain di Glasgow, mereka menang 0-2 walaupun diwarnai dengan 2 kartu merah untuk Glasgow ya. Dan sekarang mereka akan melawan lagi Arsenal. Ada persamaan? Iya, tepat sekali. Mereka akan lagi-lagi menghadapi tim dari Britania ya. Artinya setelah mereka melawan Leicester, mereka melawan Rangers, sekarang mereka akan melawan Arsenal. Menurut gua lagi-lagi ya, Arsenal ini kan harus berbagi konsentrasi ya, karena sekarang ini di Liga Inggris juga semakin mengkerucut. Pertandingan semakin sedikit, artinya Arsenal ini harus tancap gas supaya bisa tampil di Eropa untuk musim depan ya. Bukan hanya untuk gengsi, bukan hanya untuk apa ya, tapi lebih juga dari sisi finansial. Kita tahu bermain di kompetisi Eropa itu, terutama di UEFA Champions League ya, itu kan memberikan pendapatan lebih untuk tim yang bermain di Liga Champions ya. Oleh karena itulah kenapa tim banyak yang berlomba-lomba supaya bisa tampil di babak utama Champions League ya. Dan gue pikir juga Arsenal walaupun sekarang masih keteteran di peringkat berapa? 10, mereka pun juga masih melihat Champions League ini sebagai tujuan ya untuk finish di akhir musim. Nah, oleh karena itulah gue sebenarnya sanksi nih ya, dengan Arsenal ini kan masih keteteran di peringkat 10 ya. Dan squad yang ya menurut gue tambal sulam ya, karena kan ya kayak Bukayo Saka ini masih cedera dan lain-lain. Belum lagi Aubameyang juga mainnya lagi naik turun dan lain-lain. Artinya apa? Artinya kondisi tim juga mungkin belum stabil-stabil banget. Artinya lagi mereka harus membidik ya mana yang jadi prioritas. Kalau menurut gue sih, gue ragu Arsenal melihat Europa League ini sebagai prioritas pertama ya. Gue lebih melihat kayaknya mereka lebih mentargetkan Champions League dari peringkat 4 Liga ya. Oleh karena itulah gue melihat partai ini really 50-50. Gue melihat Slavia Praha ini sudah berpengalaman menghadapi tim-tim Liga Inggris ya, mulai dari tim-tim dari Britania, mulai dari Leicester, Glasgow Rangers, dan sekarang melawan Arsenal ya. Cuman yang menarik adalah biasanya Slavia Praha itu bermain kandang dulu, oke? Lalu mereka bermain tandang. Nah, ketika mereka bermain tandang ini biasanya mereka menang di 2 pertandingan sebelumnya ketika melawan Leicester dan juga melawan Rangers. Kali ini mereka akan berbalik, mereka akan bermain tandang dulu ke London, baru setelahnya mereka bermain di Prague. Nah, menurut gua justru ini yang menarik ya, kita saksikan bagaimana Arsenal mampu merendam rekor tandangnya Slavia Praha yang bagus ketika melawan tim-tim dari Britania,
terutama ketika mereka tandang ke Britania Raya ya, katakanlah ya, ke Great Britain. Feeling gua sih Slavia Praha, with all due respect to Arsenal, bisa buat kejutan ya. Karena apa? Ya murni mereka punya experience. Cuman satu-satunya yang mungkin agak meragukan adalah sisi dari mentalitas ya. Cuman, nah ini lagi, Arsenal memang tim besar, tapi kalau gua ngelihat di timnya itu sendiri, ya mungkin ada beberapa nama besar yang memiliki mentalitas bagus ya. Tapi ya pemain-pemain muda ini gua ragu sih ya. Mereka punya mental mental turnamen lah katakanlah ya. But we'll see. Next game, langsung aja gue mau bahas Granada melawan Manchester United. Nah ini juga seru ya. Granada ini gue pingin lihat ya, mereka ini menyingkirkan Molde. Mereka ini kan menyingkirkan Molde. Mereka bermain ketika bermain kandang mereka menang 2-0, dan mereka ketika tandang mereka kalah 2-1 ya. Sebelumnya Granada ini juga memberikan kejutan dengan menang melawan Napoli ya dengan skor 2-0. Jadi ketika di babak knockout ini sama-sama ya. Ketika Granada ini bermain kandang, mereka menang 2-0. Ketika mereka bermain tandang, mereka kalah 2-1 ya. Both melawan Molde, dua-duanya, dan juga melawan Napoli. Gua kok jadi penasaran melihat perjalanan Granada ini di babak. Oke. Mereka ini satu grup dengan PSV Eindhoven, dengan PAOK dan Omonia ya. Mereka berhasil lolos dengan status runner up. Nah ini yang menarik ya, bikin gol 6, kebobolan 3. Artinya apa? Golnya seret. Melawan Manchester United, gua sih yakin Manchester United di atas kertas harusnya mampu mengatasi katakanlah Granada ya. Kenapa? Ya murni karena Manchester United memiliki skuad yang lebih komplit, skuad yang lebih berpengalaman. Juga pengalaman terakhir ketika melawan Real Sociedad ini bisa diulang ya, tipe permainan ketika menghadapi Granada. Gue yakin sih kemungkinan Manchester United ya akan kurang lebih sama ya. Artinya mereka akan mengajak Granada ini bermain cepat ya, dan mengandalkan serangan balik yang gue yakin cukup mematikan, terbukti ketika menghajar Real Sociedad ya. Partainya pun juga tandang duluan, jadi Manchester United akan ke Granada duluan, setelahnya baru akan kandang di Old Trafford. Dan menurut gue lagi-lagi ini menguntungkan dari sisi Manchester United ya. Gue pikir sih yang menentukan Manchester United untuk lolos atau tidak ini bukan di sisi Granada, tapi di sisi Manchester United sendiri ya. Artinya Manchester United harus bermain dengan full konsentrasi, harus bermain dengan full determinasi. Artinya ya, kalau Manchester United bisa bermain dengan at least full konsentrasi saja ya, gue yakin mereka sudah modal 50% untuk lolos bahkan ya, bukan hanya untuk memenangkan pertandingan. But anyway, gue optimis Manchester United di atas kertas harusnya mampu mengatasi Granada. Nanti sebelum pertandingannya seperti biasa gue akan bikin previewnya. Nah sekarang keundian yang terakhir ini adalah Ajax melawan AS Roma. Nah ini dia nih. Ajax ini kan buangan ya, buangan dari Liga Champions sama kayak Manchester United. Sedangkan AS Roma, ya AS Roma ini di grup A, satu grup dengan Young Boys, atau kalau di Swiss bacanya tuh Young Boys ya. Dengan CFR Cluj dan CSKA Sofia. Roma ini ketika bermain melawan Young Boys menang 3-1 di di Roma. Dan ketika bermain di Bern menang 1-2 ya. Kenapa sih kok gue pingin lihat pertandingan AS Roma melawan Young Boys ya? Murni karena sebelum pertandingan ini kan Ajax ini menghadapi Young Boys juga ya. Bermain di Amsterdam menang 3-0, bermain tandang mereka menang 2-0 ya. AS Roma sebelum menghadapi Ajax ini juga tidak kalah menterengnya ya. Mereka menyingkirkan Shakhtar Donetsk juga dengan 2 kali kemenangan ya. Menang 3-0 di Roma dan menang 1-2 di Donetsk. Di Twitter gue bahas bahwa sebenarnya Ajax ini adalah salah satu lawan yang mengkhawatirkan sih kalau melawan Manchester United, dan gue sebenarnya mengharapkan jangan ketemu dulu ya dengan Manchester United. Kenapa ya? Karena Ajax ini sedang bagus-bagusnya ya.
Tapi sebelum bahas Ajax, gue pingin bahas sedikit tentang AS Roma. AS Roma musim ini kan ya masih berada di luar zona champion ya. Tepatnya berada di peringkat ke-6. Ya menurut gue sih naik turun ya. Penampilannya masih belum konsisten. Sekalipun skuadnya juga ya nggak yang mentereng banget juga ya, sekalipun ada Henrikh Mkhitaryan salah satu pemain idola gue sebenarnya. Anyway, ya kalau menurut gue sih ada Edin Dzeko juga, ada siapa lagi ya? Ya ada beberapa pemain. Sebenarnya ada satu pemain tuh gue lupa namanya siapa, yang sekarang pindah ke Leicester. Itu menurut gue salah satu pemain Turki itu. Ada Chris Smalling juga di AS Roma ya. Pertandingan terakhir di Liga mereka kalah 1-2 ketika melawan AC Milan ya. Dan sama seperti Arsenal sih kalau gua ngeliat ya, AS Roma ini ya dia ini kalau menurut gua sih lebih milih untuk bisa tampil di UEFA Champions League lagi tahun depan ya. Mereka sekarang ada di peringkat ke-6, terpaut 2 poin, artinya persaingannya tuh tipis-tipis lah dengan peringkat ke-4, sementara ini adalah Atalanta ya. Dari sisi situ sih gue melihat ya kemungkinan sih bukan dilepas ya, tapi ya mereka mau nggak mau harus berbagi konsentrasi lah ya dengan Europa League ini ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi sebaliknya ya, dari sisi Ajax Amsterdam, Ajax ini luar biasa ya. Di era divisi ini mereka unggul dengan cukup jauh dari lawan-lawannya ya, dengan poin yang cukup mentereng. Jadi bedanya itu dengan peringkat kedua ini ada berapa dengan PSV Eindhoven ini beda 8 poin ya, dan Ajax masih menyimpan 1 pertandingan. Jadi artinya bisa 11 poin bahkan ya. Wow. Ajax mencetak 78 gol, kebobolan 19 gol. Kalau seandainya kan ada yang berpikiran ya, tapi itu kan era divisi. No, nggak juga ya. Karena apa ya? Tetap saja kompetitif. Ini salah satu kompetisi teratas lah ya di Eropa ya. Sekaligus memang betul tidak semua timnya itu ada. Tapi menurut gua kalau dibandingkan dengan Serie A yang sekarang, ya mungkin nggak beda jauh gitu ya. Serie A masih lebih di atas, tapi era divisi itu tidak begitu jauh ya. Anyway, ada satu hal sih sebenarnya yang menarik yang gue lihat dari Ajax ya. Ajax ini sekalipun pada awal musim ini kan ditinggal oleh Hakim Ziyech, ditinggal oleh Donny van de Beek, tapi yang tadinya gue prediksi dia nih akan ya cukup tersiok-siok di kompetisi domestik, ternyata justru tidak ya. Betul mereka tersiok-siok di UEFA Champions League, tapi tidak dengan di era divisi ya. Ya Ajax ini kan tidak bisa lolos karena ya di pertandingan terakhir kalah mengejutkan melawan Atalanta ya. Grupnya pun juga ya ada Liverpool di situ, ada Atalanta dan ada Ajax ya. Jadi intinya mereka kalau menurut gua sih ada faktor tidak beruntung ya, karena gua ngeliat pada saat mereka melawan Liverpool itu kan ya sebenarnya mampu memberikan perlawanan ya. Terutama ketika mereka bermain di Amsterdam, mereka punya peluang banyak sekali, dan ketika itu Liverpool juga lagi bagus-bagusnya. Itu kan masih di tahun lalu ya, masih termasuk di awal-awal musim ya. Cuman Ajax ini mampu memberikan perlawanan ya, cuman menurut gue sih agak kurang beruntung karena itu mereka kalah kalau nggak salah 0-1 ya. Waktu itu sebenarnya menurut gue kalau seri saja tuh mungkin hasil yang lebih fair lah. Anyway, yang ingin gue bahas ini adalah Ajax ini cukup luar biasa ya. Jadi mereka ini terakhir kali menderita kekalahan itu adalah ketika melawan Atalanta. Dan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pertandingan mereka ini tidak pernah menelan kekalahan. Bahkan selepas tahun baru ya, mereka itu hanya menderita 2 kali seri. Ajax sangat-sangat superior, dan perlu diketahui ya, Ajax ini juga timnya pincang ya. Jadi penjaga gawang mereka utama mereka Andre Onana ini terkena kasus doping, jadi tidak bisa memperkuat Ajax kalau nggak salah sampai beberapa bulan ya kan. Sekarang
penjaga gawangnya adalah Maarten Stekelenburg. Itu ya penjaga gawang tua kawakan ya. Tapi karena penampilan cemerlang, sekarang dia dipanggil lagi ke timnas Belanda. Aneh sih. But anyway, ternyata dia masih bagus ya, Maarten Stekelenburg. Fans beratnya Edwin van der Sar. Lalu yang kedua adalah Sebastian Aller. Sebastian Aller ini kan didatangkan dari West Ham ya. Ada kasusnya apa? Dia lupa didaftarkan oleh tim Ajax ini untuk babak knockout Europa League ya. Ini sempat jadi skandal sedikit sih di Belanda sini, karena Aller ini kan didatangkan dengan 18 juta, 17 juta dari West Ham, cuman ya itu tadi ya. Sempat heboh karena ya keteledoran yang daftarin, lupa didaftarin. Tapi dengan keadaan seperti itu pun Ajax mampu lolos dengan meyakinkan ya ke babak perempat final ini ya. Luar biasa. Dan kalau belum tahu ya, Ajax ini diperkuat beberapa pemain yang menurut gua memiliki pengalaman yang cukup bagus ya di dunia internasional. Salah satunya yang paling mencolok adalah tentu saja sang kapten ya, Dusan Tadic. Selain Dusan Tadic juga ada Daley Blind, salah satu back favorit gua yang sayang sekali pindah dari Manchester United. Lalu ada Davy Klaassen, pemain seniornya Donny van de Beek yang posisinya sama persis dengan Donny van de Beek. Ada Ryan Gravenberch, pemain muda potensial. Artinya Ajax ini memiliki, kalau gue bilang, amunisi yang tidak kalah menterengnya ya untuk menghadapi AS Roma di perempat final Europa League ya. Pertandingan sendiri pun akan berlangsung di Amsterdam dulu sebelum Ajax nanti akan tandang ke AS Roma. Nah, peluangnya bagaimana? Mungkin banyak yang melihat 50-50 ya, tapi kalau gue nggak tahu kenapa gue masih lebih mengunggulkan Ajax Amsterdam. Kenapa? Nomor satu, konsentrasinya tidak 50-50 dengan liga domestik ya. Kenapa? Karena mereka leading dengan jarak cukup jauh ya. Di samping Ajax juga sudah melalui pertandingan-pertandingan berat, katakanlah melawan tim-tim unggulan, jadi peluangnya meraih gelar juara ini masih cukup besar ya, dibandingkan dengan peluangnya AS Roma untuk mendapat tiket Champions League musim depan ya. Artinya AS Roma ini masih lebih harus membagi konsentrasi. Lalu juga ya itu tadi ya, gue melihat rekornya Ajax ini amazing. Mereka bisa bermain konsisten hampir di setiap pertandingan ya. Sekalipun rotasi yang dilakukan juga terus menerus karena Erik ten Hag ini pelatih pintar. Salah satunya adalah itu tadi, ketika melakukan rotasi dan memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda. Anyway, gue yakin Ajax ini lebih besar peluangnya. Dan kalau lolos ya tentunya akan menghadapi Manchester United di semifinal ya. Untuk recap, obrolan ringan, prediksi ringan amatiran ala gue. Dinamo Villarreal, ya gue lebih mengunggulkan Villarreal yang akan lolos. Arsenal melawan Slavia Praha, gue lebih mengunggulkan Slavia Praha sedikit. Ajax melawan AS Roma, gue lebih mengunggulkan Ajax. Dan Granada Manchester United, tentu saja Manchester United ya. Kalau setuju, kalau suka videonya bisa kasih like. Kalau ada mau kasih komen bisa langsung di kolom komen. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.